Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan bagi kita untuk pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Saudara-saudara, kalau kita tahu air yang murni, setetes saja pun air yang keruh jatuh, maka air itu sudah menjadi bukan murni lagi. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kemurnian seperti inilah yang harus dipelihara oleh umat Tuhan. Tuhan Allah mengatakan kepada umatnya bahwa dialah yang membawa mereka keluar dari Mesir, supaya Tuhan Allah adalah menjadi Tuhan Allah mereka. Karena sifat daripada Tuhan Allah itu adalah kudus, maka mereka juga harus menjadi kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, tidak akan bisa dicampur aduk kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum dan perintahnya untuk ditaati oleh manusia. Itulah dulu yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya dalam hukum Taurat yang 10 itu. Itu diberikan agar hukum Taurat ini menuntun mereka bagaimana supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita ketahui dalam sejarah Israel, mereka sering sekali ingkar, bahkan menyembah berhala, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan melakukan segala pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa akibatnya saudara-saudara? Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu, jika kita dikatakan umat daripada Tuhan, maka kehidupan kita juga harus senantiasa berkenan di hadapannya. Agar apa? Supaya kita juga adalah menjadi kudus di hadapannya. Kudus itu tidak berarti kita sendiri yang membuat kita murni, tidak, saudara-saudara. Jadi jangan ada orang yang menganggap, wah saya sudah menjadi orang suci karena saya begini. Tidak. Tetapi segala sesuatunya harus berkenan di hadapan Tuhan. Harus berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Itulah hidup kudus. Sebab dulu pada tahap permulaannya gereja kita, banyak orang menganggap bahwa orang kudus itu adalah orang pendiam. Bicaranya harus pelan dan lambat. Kalaupun hujan datang tidak boleh berlari. Harus dengan jalan tenang. Bukan sikap seperti itu sikap yang kudus saudara-saudara. Sikap yang kudus itu adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu, kekudusan daripada kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak boleh semata-mata diukur dengan pikiran dan perhitungan manusia. Di sini sering orang yang salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena dia sendiri yang menilai hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ada orang yang bisa menuntut Tuhan. Tuhan, mengapa Tuhan melakukan seperti ini kepada saya? Padahal saya adalah orang yang baik, asal melakukan ini, orang-orang membenarkan itu. Tetapi ingat saudara-saudara, kita kudus karena Tuhan menguduskan kita. Oleh karena itu setiap saat, setiap waktu, setiap kegiatan, kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tuntun saya agar saya senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Agar saya senantiasa hidup kudus di hadapan-Mu. Karena manusia tidak bisa menguduskan dirinya sendiri.
yang bisa membuat kita kudus itu adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, setelah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa menyerahkan kehidupan kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar kita juga adalah orang yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan semata-mata kita sendiri menentukan hidup kita kudus, tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhanlah yang menuntun dan membimbing kita. Melalui kekuatan daripada Tuhan menyertai kita. Melalui tuntunan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Melalui pikiran-pikiran yang jernih diberikan oleh Tuhan kepada pemikiran kita. Itulah kita lakukan dalam kehidupan kita, agar kita kudus di hadapan-Nya. Biarlah Tuhan yang selalu bekerja. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Maka kita pun hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu untuk menuntun kami melalui Roh-Mu, agar kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu. Karena dengan kekuatan kami sendiri, dengan jalan pikiran kami sendiri, kami pasti tidak akan mampu berbuat kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan tinggalkan kami. Sepanjang hari ini, tuntun hidup kami, agar kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.